Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4251. Setelah mendengarkan pesan suara Philip, hati Charlie terkejut. Jika benar seperti yang dikatakan Philip, dikombinasikan dengan pengakuan ayahnya terhadap pria ini saat itu, cukup untuk melihat bahwa Hogan pasti memiliki prestasi yang sangat kuat. Dan Charlie juga sangat jelas dalam hatinya, kendala perkembangan terbesarnya saat ini adalah kelangkaan bakat. Meskipun front Cataclysmic kuat, tetapi bagaimanapun juga, ia tidak dapat melihat cahaya. Dan apa yang dapat dipecahkan oleh Cataclysmic Front adalah masalah tingkat kekuatan. Di masa depan, ingin membiarkan kekuatan keluarga Wade meningkat. Kekuatan hanyalah bagian yang sangat kecil darinya, lebih dari itu, adalah operasinya. Dalam hal ini, bahkan Charlie sendiri jauh dari itu. Di masa depan, keluarga Wade tidak hanya membutuhkan seorang pemimpin untuk menunjukkan jalannya, tetapi juga membutuhkan trader berpengalaman dengan cara yang paling aman dan efisien. Untuk membantu keluarga Wade kapal besar ini berlayar lebih stabil, lebih cepat, dan lebih jauh. Mungkin Hogan adalah kandidat yang cocok. Namun, Charlie tahu betul di dalam hatinya bahwa dia tidak akrab dengan Hogan dan tahu sedikit tentang masa lalunya. Dan dia terikat untuk melakukan hal yang sama untuk dirinya sendiri. Tidak diragukan lagi akan agak mendadak untuk langsung mengajukan undangan pada saat seperti itu. Jadi dia berencana untuk mengambil kesempatan ini untuk berkenalan dengannya. Segera, Hogan dan orang di lantai bawah mulai berjalan ke atas dengan hidangan nasi ala kanton yang rumit. Setelah Hogan menyelesaikan pekerjaannya dan mengisi meja panjang dengan makanan, dia akhirnya menghentikan pekerjaannya yang sibuk, melepas celemeknya, dan datang ke sisi berlawanan dari Charlie dan Sarah. Setelah beberapa sapa, mereka bertiga duduk berhadapan. Hogan mengeluarkan sebotol anggur kuning tua dan berkata kepada Charlie, "Tuan muda Wade, jika Anda ingin mencicipinya, sebaiknya Anda minum beberapa gelas bersama-sama." Charlie berkata tanpa berpikir, "Ya, Paman Chen, aku akan minum bersamamu." Hogan mengangguk dan tersenyum, membuka anggur kuning, dan hendak menuangkannya untuk Charlie. Ketika Charlie mengambil alih lebih dulu dan tersenyum, "Paman Chen, kamu yang lebih tua, lebih baik aku menuangkan minuman untukmu." Dengan itu, dia menuangkan gelas anggur di depannya setengah penuh terlebih dahulu. Hogan tampaknya agak ketakutan, mengulurkan tangannya untuk melindungi cangkir anggur sepanjang waktu. Setelah Charlie selesai menuangkan, dia berkata dengan penuh terima kasih. "Terima kasih, Tuan Muda Wade." Charlie mengangguk dan bertanya, "Omong-omong, Paman Chen, apakah Anda dari Pulau Hong Kong?" "Tidak." Hogan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nenek moyang saya berasal dari Duanzhou, Provinsi Guangdong. Ayah saya lari ke Pulau Hong Kong saat perang, saya juga lahir di Pulau Hong Kong. Ayah saya mengandalkan kerajinan nenek moyang angsa panggang di Pulau Hong Kong dan berakar di Pulau Hong Kong, dan kemudian keluarga saya secara bertahap menjadi kaya. Jadi mereka mengirim saya ke Eropa dan kemudian Amerika untuk belajar." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Lalu bagaimana kamu bertemu ayahku?" Hogan berkata, "Saya bertemu ayahmu ketika kami sedang hiking di Amerika Serikat. Saat itu kami sama-sama mahasiswa, kami baru saja bertemu saat kami sedang mendaki gunung saat liburan. Ditambah lagi, kami berdua memiliki perencanaan perjalanan yang hampir sama, jadi kami menjadi teman sejak saat itu. Kami berdua pergi ke sekolah yang jauh dari satu sama lain. Tapi kami jarang bertemu, meskipun kami sering menulis dan menelepon. Kemudian, ayahmu kembali ke Cina dengan ibumu, dan meninggalkan saya kontak ketika dia pergi. Berharap aku bisa pergi ke East Cliff untuk menemukannya setelah lulus. Tetapi hati saya melekat pada rumah, jadi saya kembali ke Pulau Hong Kong." Bab 4252. Charlie mendengar ini dan mengangguk lembut. Dia sebenarnya ingin tahu bagaimana Hogan kemudian diberi perintah pengejaran pembunuhan oleh orang-orang besar di Pulau Hong Kong. Namun, dia berpikir bahwa pertanyaan seperti itu umumnya sensitif dan tidak cocok untuk ditanyakan secara langsung. Jadi dia menyerah dalam hatinya dan berkata dengan senyum di bibirnya, "Jadi kamu dan ayahku benar-benar bertemu karena perjalanan hiking." Hogan mengangguk sambil tersenyum, menatap Charlie dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan Muda Wade, apakah Anda ingin tahu bagaimana saya ditempatkan di bawah perintah pengejaran Jiang Hu di Hong Kong?" Charlie sedikit tercengang, dan segera setelah itu, dia berkata dengan lancar, "Paman Chen,
Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, aku benar-benar penasaran. Haha. Hogan tersenyum cerah dan berkata, masalah ini, saat itu di Pulau Hong Kong hampir semua orang tahu. Untuk mengatakan tidak takut Tuan Muda Wei membuat lelucon, saya kembali ke Pulau Hong Kong. Kesehatan ayah saya tidak terlalu baik, jadi saya berharap saya bisa mengambil alih toko angsa panggangnya. Meskipun saya masih muda ketika tidak kurang untuk membantunya, tetapi juga tidak sedikit untuk mempelajari rahasianya. Tapi saya dengan pendidikan tinggi, bagaimanapun, elemen maju, berpikiran tinggi dan sombong. Jadi mengambil kebebasan toko untuk menguangkan, mengambil uang untuk memulai bisnis saya sendiri. Menghususkan diri dalam manajemen aset untuk orang kaya. Kemudian, saya membantu seorang pengusaha kaya yang sangat terkenal di Pulau Hong Kong, bermarga Liu, untuk mengelola asetnya. Agar asetnya bertambah 5 kali lipat dalam 3 tahun, dia sangat senang, jadi dia memanggil saya ke perusahaannya dan berkata kepada saya, "Ah Hogan, Anda telah membantu saya menghasilkan begitu banyak uang, saya tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Bagaimana dengan ini, apakah kamu memiliki keinginan yang tidak dapat kamu capai? Katakan padaku, aku akan membantumu mewujudkannya." Berbicara tentang ini, Hogan mengangkat bahunya dan berkata, "Ketika saya melihat betapa tulusnya dia, saya mengatakan kepadanya, Liu Sheng, istri kedua yang Anda simpan di rumah besar di Sisundao. Dia adalah pacar pertamaku di sekolah menengah, aku sangat mencintainya, dan dia sangat mencintaiku. Jika saya tidak begitu bertekad untuk melanjutkan studi saya pasti tidak akan meninggalkannya. Dan jika dia tidak putus asa karena perubahan mendadak dalam keluarganya, dia tidak akan menyetujui pengejaranmu sebagai pria yang sudah menikah dan menjadi kenari tawananmu. Sekarang saya juga memiliki beberapa kemampuan, membual bahwa saya bisa memberinya kehidupan yang bahagia. Jadi, bisakah kamu mengembalikannya kepadaku demi aku membantumu mendapatkan begitu banyak uang?" Charlie dan Sarah keduanya mendengarkan dengan tercengang, tidak pernah berpikir bahwa Hogan ditempatkan di bawah perintah pengejaran Jiang Hu, tetapi karena seorang wanita. Pada saat ini, Hogan menghela nafas, meratap. Saya pikir, dia tidak melihat wajah biksu untuk melihat wajah Sang Buddha. Tidak melihat wajah Sang Buddha setidaknya harus melihat wajah uang. Dan dia dikelilingi oleh banyak wanita, hanya dipuja sebagai dewi aktris Hong Kong dan Taiwan saja. Entah berapa banyak yang terobsesi dengannya, dan dia juga sudah kemana-mana berkecimpung di bunga. Dia adalah seorang playboy terkenal di Hong Kong. Mengatakan di sini, dia berbalik, mencela diri sendiri. Tapi saya menghitung 1000 perhitungan, tetapi hanya tidak menghitung. Dia sangat playboy, pacar pertamaku bukan hanya wanita lain dalam hidupnya, tetapi juga cinta sejati. Saat itu saya baru saja menyelesaikan kalimat ini, dia langsung membiarkan anak buahnya menangkap saya dan memukuli saya. Setelah pemukulan, letakkan pistol di kepalaku, memaksa untuk bertanya apakah aku telah memberinya suami yang diselingkuhi. Saya hanya mengungkapkan perasaan saya kepada pacar pertama saya dan bertanya apakah dia bersedia meninggalkan orang itu dan tinggal bersama saya. Dan hanya setelah saya mendapat persetujuannya, saya mengatakan yang sebenarnya kepada Tuan Liu, dan itu karena saya merasa bersalah karena saya mencoba yang terbaik untuk membantunya menghasilkan uang dan berharap dia bisa membuat kita utuh. Bab 4253. Sarah di samping bertanya dengan gugup, lalu? Apa yang dia katakan? Apa yang dia katakan ah? Hogan mengulangi, menghela nafas, dan berkata tanpa daya. Tentu saja. Dia tidak percaya padaku, dia bilang aku pasti telah menidurinya di belakang punggungnya, tidak peduli bagaimana aku menjelaskannya, dia tidak tergerak. Namun, dia kemudian berkata, demi uang, bisa memaafkan saya kali ini. Biarkan aku kembali untuk memulihkan diri, ngomong-ngomong, beri aku waktu untuk berpikir jernih. Jika saya sembuh dan terus membantunya menghasilkan uang, dia akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, jika tidak, dia akan mengambil nyawa saya. Berbicara tentang ini, Hogan tersenyum dan menambahkan. Namun, dia tidak dapat bermimpi bahwa saya telah meninggalkan pukulan Bakhan ketika saya memutuskan untuk menceritakan semua ini kepadanya. Dan saya meminta pacar pertama saya terlebih dahulu untuk keluar dari villa dengan paspornya dan menunggu saya di rumah sakit dekat perusahaan. Charlie terkejut dan bertanya, kamu menebak dia akan memukulmu ke rumah sakit? Tidak juga. Hogan tertawa, jika saya tahu dia benar-benar akan melakukan itu.
Saya akan mengambil pacar pertama saya dan kawin lari, dan saya akan menerima lebih sedikit pemukulan. Hogan berkata, faktanya, saya berpikir bahwa hanya ada 3 hasil. Yang pertama adalah Liu melihat bahwa saya telah membantunya mendapatkan begitu banyak uang. Masih ada nilai di masa depan, ditambah dia memiliki terlalu banyak wanita di sekitarnya. Dan tidak akan terlalu peduli dengan salah satu dari mereka, jadi langsung saja kita pergi. Yang kedua, adalah nama keluarga Liu setelah mengetahui kejutan besar, langsung akan dibunuh. Yang ketiga adalah bahwa meskipun Liu sangat marah, tetapi demi nilai guna saya. Beri aku pelajaran, biarkan aku melepaskan ide ini, terus menghasilkan uang untuknya. Yang pertama adalah saya bisa berjalan ke rumah sakit dan menceritakan kabar baik itu sendiri. Dan karena dekat, aku juga bisa melihatnya lebih cepat. Jika situasinya berjalan di jalur kedua, maka dia pasti tidak bisa menungguku di pintu masuk rumah sakit. Jika tidak menungguku, itu membuktikan bahwa Liu yang bermarga tidak akan membiarkannya sembuh. Tapi setidaknya dia sudah lolos dari cengkeraman muka sehingga dia bisa melapor ke polisi. Sehingga polisi mencari keberadaan saya, tetapi juga oleh tangan polisi, untuk melindungi keselamatan pribadinya. Jika situasinya berlanjut ke yang ketiga, maka dia akan melihat saya dipukuli setengah mati dan dikirim ke rumah sakit. Yang juga membuktikan bahwa Liu yang bermarga tidak berniat untuk memenuhi keinginan kita. Kalau begitu kita tidak melakukan apa yang dia pikirkan, langsung bertemu di rumah sakit, dan kemudian mencari kesempatan untuk kawin lari. Charlie mendengar ini, dalam hatinya, dia mengagumi pria ini. Orang biasa melakukan sesuatu, mengambil satu langkah untuk melihat satu langkah. Orang pintar melakukan sesuatu, ambil satu langkah untuk melihat 3 langkah. Orang paling cerdas, ambil satu langkah untuk menentukan 10 langkah. Hogan tidak tahu sebelumnya apa hasil dari masalah ini tetapi membuat pengaturan yang paling teliti dalam situasi ini. Dan, hal ini juga terlihat pada cintanya pada pacar pertamanya, dari 3 kemungkinan. Dia memiliki kemungkinan kematian, kemungkinan cedera, tetapi dia meninggalkan pacar pertamanya 3 kemungkinan. Semua masuk dan keluar, pada dasarnya tidak akan memiliki risiko cedera. Ini menunjukkan bahwa cara berpikir orang ini benar-benar jauh lebih baik daripada rata-rata orang, dan juga jauh lebih baik dari dirinya sendiri. Setidaknya, hal yang sama jika ditempatkan sendiri, mereka pasti tidak bisa melakukannya dengan begitu teliti dan teliti. Pada saat ini, ekspresi Hogan dengan senyum seperti anak kecil berkata, "Saat itu saya dikirim ke rumah sakit dengan kondisi luka-luka. Siapa sangka setengah jam kemudian, aku diam-diam berlari keluar dari rumah sakit, dan mengajak pacar pertamanya kawin lari." Mengatakan itu, Hogan berkata lagi, "Aku berencana naik pesawat ke Asia Tenggara. Dan kemudian temukan peluang untuk menyelundupkan dari Asia Tenggara ke Amerika Serikat. Tapi saya tidak berharap bahwa Liu yang bermarga kembali ke villa, tidak melihat pacar pertama saya." Menemukan pacar pertama saya mengambil paspor, segera setelah memberikan perintah pengejaran Jiang Hu. Menawarkan hadiah 30 juta dolar Hong Kong untuk hidupku. Bab 4254. Hogan melanjutkan, "Saat itu, kami berdua baru saja tiba di bandara. Sebelum turun dari taksi, Anda bisa melihat banyak orang aneh di luar bandara melihat-lihat. Saya melihat hal-hal yang tidak benar, hanya bisa menyerah pada rencana semula. Awalnya saya ingin mencari kesempatan untuk menyelundupkan keluar dari Hong Kong. Tapi hadiah 30 juta adalah tahun bunga gelap terbesar di Hong Kong, beberapa geng besar di Pulau Hong Kong bertarung. Tetapi untuk mendapatkan uang ini, mereka semua untuk sementara berjabat tangan dan berdamai, semua orang yang dikirim untuk menemukan kami berdua. Bahkan sepatu karet Makau telah mendengar berita untuk datang mencoba peruntungan, semua gerbang dan dermaga di Hong Kong. Saat itu, adalah mata Gum Shoe, saya putus asa, sebelum memanggil ayahmu untuk menyelamatkan hidupnya. Kemudian, Tuan Muda Changing terbang dari East Cliff, bertemu dengan Liu, membuat banyak pengorbanan dan konsesi. Sebagai imbalan atas janjinya untuk membiarkan kita hidup, yang mana saya sangat berterima kasih. Juga berjanji padanya untuk menyelesaikan keluarganya dan hal-hal lain di sisi Pulau Hong Kong ini. Untuk pergi ke East Cliff untuk menemukannya, untuk dia pelana." Berbicara tentang ini, Hogan menghela nafas, tapi saya tidak pernah berpikir bahwa kemudian Tuan Muda Changing mati muda. Setelah kematiannya, nama keluarga Liu segera memalingkan wajahnya, dalam kunjungan saya ke Tuan Muda Changing.
Dia mengeluarkan 30 juta bunga gelap untuk membeli hidupku, aku tidak punya pilihan selain melarikan diri. Charlie saat ini tidak bisa tidak bertanya, Paman Chen, bagaimana dengan pacar pertamamu? Hogan tersenyum mencela diri sendiri dan berkata, dia datang ke Amerika Serikat bersamaku. Karena masih ada sedikit uang tunai, kami tiba di New York dan pingsan di sini. Dengan uang yang ada untuk membuka restoran sekecil itu, pendapatannya tidak buruk. Tapi setiap hari pagi dan malam itu sangat sulit, setelah waktu yang lama. Dia mungkin tidak selalu beradaptasi dengan kehidupan di sini, jadi suatu malam aku setelah kembali dari pekerjaan serabutan. Saya menemukan bahwa dia telah mengambil paspornya dan pergi tanpa pamit. Charlie benar-benar tidak menyangka bahwa akhir cerita akan berakhir seperti ini, momen yang mengejutkan dan tak bisa berkata-kata. Dia awalnya berpikir bahwa Paman Chen menyerahkan segalanya. Dan akhirnya akan bisa memanen pelepasan cinta Gunung Selatan. Pencapaian kisah yang baik dari seorang kekasih akhirnya menjadi pasangan. Tetapi bahkan dalam mimpinya, dia tidak menyangka akan berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Hogan juga melihat keheranan Charlie, sedikit tersenyum, mengangkat bahu dan berkata, memang dia melakukannya agar aku bisa mengerti, bagaimanapun juga, ketika dia berada di Pulau Hong Kong. Tinggal di villa mewah senilai puluhan juta dolar. Dan setelah kami datang ke Amerika Serikat, tinggal di basement kurang dari 5 meter persegi. Kehidupan gelap seperti itu, rata-rata orang benar-benar tidak bisa menerima. Charlie mengangguk, dan bertanya, jadi dia kembali ke Pulau Hong Kong. Hogan tertawa, saya pikir dia pasti sudah kembali, tetapi saya mengambil risiko menelepon kembali ke teman-teman saya di Pulau Hong Kong untuk bertanya. Tapi tidak ada yang tahu keberadaannya. Saya diberitahu bahwa dia mungkin telah mengambil nyawanya dan meminta saya untuk memeriksa informasi orang hilang di kantor polisi. Tapi saya tidak percaya karena jika dia benar-benar mengambil nyawanya, dia tidak bisa membawa paspornya. Dan karena kami adalah imigran ilegal, satu-satunya kegunaan baginya adalah membawa paspornya. Akan secara aktif mengekspos identitasnya dan kemudian dideportasi kembali ke Pulau Hong Kong. Jadi saya tahu saat itu bahwa dia pasti sudah kembali ke Pulau Hong Kong. Keadaan ketidakpastian tentang keberadaannya berlangsung selama sekitar 6 bulan atau lebih. Sampai setelah pasangan aslinya, bermarga Liu, meninggal karena sakit, dia tiba-tiba muncul di mata publik sebagai pacar resmi Liu. Tidak lama kemudian, mereka berdua menikah, pernikahan itu sangat megah. Para taipan dan bintang terkenal di Pulau Hong Kong telah pergi. Saya menyeret seseorang dari Pulau Hong Kong untuk membeli beberapa surat kabar dan majalah yang melaporkan pernikahannya. Ada banyak foto adegan pernikahan, lihat foto-fotonya sangat bahagia. Saya yakin, kemudian saya merasa nyaman menjalankan restoran kecil ini, sampai sekarang, bab 4255. Ketika Charlie mendengar ini, dia tidak tahu lagi harus berkata apa. Kedengarannya seperti Hogan memberi begitu banyak untuk cinta, tetapi pada akhirnya, ternyata itu adalah keranjang kosong. Bahkan bisa dikatakan dia kehilangan istrinya dan kehilangan pasukannya. Apalagi dia awalnya di Pulau Hong Kong, sudah menjadi elit di antara elit. Dan bahkan bisa membuat ayahnya melihat ke pondok untuknya, sehingga bisa dikatakan, kehidupan aslinya penuh dengan prospek yang tidak terbatas. Namun, pada akhirnya, dia tidak hanya menyerahkan semua yang dia miliki, tetapi juga menyinggung orang besar. Seseorang yang dia tidak mampu untuk main-main. Sedemikian rupa sehingga dia sekarang tidak dapat kembali ke Pulau Hong Kong atau tinggal di Amerika Serikat dengan identitas yang masuk akal dan legal. Kelas elit di masyarakat atas, pada akhirnya, hanya bisa diselundupkan ke Amerika Serikat. Dengan banyaknya orang Tionghoa yang memilih hidup dalam kegelapan di pecinan untuk bekerja. Terletak di zona bobrok selama lebih dari 20 tahun. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa hidupnya hancur oleh keputusannya sendiri. Memikirkan hal ini, Charlie tidak bisa tidak bertanya kepadanya, Paman Chen, hal-hal ini, apakah Anda pernah menyesal? Hogan menggelengkan kepalanya dan tersenyum ringan, tidak ada yang perlu disesali, orang harus bertanggung jawab atas keputusan mereka sendiri. Saya sangat ingin pergi bersamanya sampai akhir, tetapi saya diliputi oleh cinta saat itu. Dan gagal menganalisis kelayakan masalah ini secara objektif dan mendalam dari berbagai sudut. Dia berkata dan melanjutkan sambil tersenyum, orang-orang mengatakan bahwa pahlawan sedih dengan keindahan. Belum lagi saya sama sekali tidak heroik pada waktu itu, dan muda dan sembrono.
Selalu merasa bahwa cinta keduanya adalah yang terpenting. Tapi saya tidak mengerti bahwa satu orang pada waktu yang berbeda, dengan posisi yang berbeda, akan membuat keputusan yang sangat berbeda. Beberapa wanita, yang telah dikurung dalam waktu yang lama, jauh di lubuk hati akan tumbuh kerinduan akan alam dan merasa bahwa mereka akan sempurna jika mereka bisa menyelam lebih dulu ke alam. Tetapi kebanyakan dari mereka, pada kenyataannya, tidak terlalu merindukan alam, tetapi makan terlalu banyak, hidup terlalu nyaman. Jika Anda benar-benar membiarkan mereka terbang ke alam, tunduk pada angin dan hujan, matahari dan awan, salju musim dingin dan embun beku dan kelaparan, kebanyakan dari mereka akan mulai kehilangan kandang lama. Saat ini, sangkar di matanya bukan lagi sangkar, tetapi istana yang harus dijunjung. Berbicara tentang ini, Hogan membenturkan mejanya dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Tidak seperti dia, aku sangat merindukan alam, jadi itu normal untuk berpisah. Senyum pahit sejenak, Hogan mengambil segelas anggur, menyesap sedikit, dan melambaikan tangannya, tertawa. Tapi cinta adalah sesuatu yang membutuhkan keberanian nekat dan putus asa untuk memiliki jiwa. Jika semuanya dihitung 10 langkah maju, 10 langkah mundur, dan akhirnya menimbang pilihan yang paling menguntungkan. Ini bukan cinta, ini bisnis. Aku masih berharap cinta adalah sesuatu yang bisa mencoba menjadi lebih sederhana. Charlie mendengar ini, pikiran terbuka Hogan, hanya merasakan lebih banyak kekaguman. Kemudian, dia bertanya, apakah Anda pernah berpikir untuk kembali ke Hong Kong? Hogan tertawa, memikirkannya, tetapi nama keluarga Liu tidak mengizinkan saya kembali. Awalnya dia tidak menyerah untuk membunuhku, bahkan setelah mereka berdua menikah. Bunga gelap yang membeli hidupku telah berada di dalamnya. Dan bahkan saat itu, sudah ada orang yang berniat datang ke Amerika Serikat untuk mencari keberadaan saya. Setelah itu, Tuan Gu bagi saya, pergi ke Pulau Hong Kong untuk berbicara dengannya sekali. Artinya adalah bahwa saya telah menjadi satu-satunya yang tersisa dalam hidupnya yang merupakan kolom rasa malu. Dia memberi wajah Tuan Gu, tidak lagi memburu saya, tetapi saya juga harus memiliki kesadaran diri, dalam hidup ini saya tidak bisa kembali ke Hong Kong. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin. Saya pikir orang ini terlalu banyak. Hogan tertawa, bisa dimaklumi, bagaimanapun juga, tingkah lakuku membuatnya kehilangan muka di Hong Kong. Dan bagi orang kaya, reputasi seringkali lebih penting dari apapun. Charlie sedikit mengangguk, dia ingin memberitahu Hogan bahwa jika dia ingin kembali, maka dia pasti akan membantunya merawat orang kaya bernama Liu itu. Bahkan, Charlie juga ingin memberitahunya, jika dia mau bekerja sama dengan dirinya sendiri dan membantunya di masa depan, dia sendiri pasti akan membuat hidupnya terbalik. Namun, Charlie berpikir sejenak, dan kemudian merasa bahwa hari ini adalah pertemuan pertamanya dengan Hogan. Jika dia bisa mengambil inisiatif untuk mengatakan ini, itu akan tampak terlalu bertujuan. Selain itu, dia tidak memiliki pemahaman tentang Hogan, jadi dia mungkin juga mengenalnya terlebih dahulu dan kemudian mencoba mencari tahu.